Annyeonghaseyo ya Robun. Hello, kenalin. Aku Hovifatus Sa'diyah, biasa dipanggil Hovif, Opip, Hovifah. Tapi aku sering banget dipanggil Opip sama teman-teman aku. Di sini aku mau nge-review salah satu novel yang menurut aku tuh wow banget gitu, menarik banget untuk di review, untuk diceritain dan rekomen banget untuk dibaca gitu. Judulnya 2A3 4 menit 9 detik. Yang penulisnya itu George Clyde. Ini cerita romantis tentang anak SMA. Bukan, tolong pemikiran kalian diberhentiin dulu. Ini bukan cerita tentang adik kelas yang suka ketua OSIS, bukan cerita tentang geng motor, bukan cerita tentang seorang bad boy yang suka sama good girl, bukan juga cerita tentang yang suka sama ketua basket, ketua badminton atau semacamnya lah, yaitu no, tolong jauhin pemikiran itu dari kalian karena ini cerita yang sangat amat menarik untuk direview, untuk dibaca. Dibaca. Ini cerita yang beda dari yang lain gitu ya. Duduk. Subscribe, like, jangan lupa. Ini ceritanya tuh cerita yang beda banget dan patut banget kalian baca. Tolong ya dicatat ya judulnya. Tadi inget kan? 2A3 4 menit 9 detik. Ini tuh cerita anak siapa ya? Penasaran gak sih? Ini tuh cerita anak Olimpiade yang berantem sama anak hits. Bayangin. Tapi kok bisa kak ini dibilang cerita romantis? Romantisnya dari mana? Makanya kalian subscribe dulu, kalian like dulu postingan aku, nanti aku lanjut cerita. Masuk ke isi cerita, aku pengen kenalin dulu tokoh utamanya yang gemesin banget gitu ya. Di sini tuh ada Riana Nabella, si anak vlogger hits di sekolah dan anak yang aktif serta cerewet banget. Kayak aku sih, gak bisa diem deh intinya. Terus dia tuh anak kesayangan kelas 2A3 dan ada Eno Alveno Bagaskara. Aduh, namanya udah ganteng ya, apalagi orangnya ganteng banget. Boleh gak sih jadi nyata? Si anak Olimpiade dan cogan paling normal di kelas 2A3. Sebelumnya tuh kayak kelas 2A3 tuh kayak orang-orangnya tuh kayak prik-prik banget gitu loh guys. Jadi si Yena itu tuh awalnya termasuk para cewek yang sering ngegodain Alveno atau Eno, si cogan paling waras di kelas 2A3 tadi. Tapi karena si Eno ini muncul di vlog adik kelas yang namanya si Dea, Yena tuh nggak terima gitu loh, karena kan kayak kesel gitu kan. Di vlognya Yena mukanya si Eno tuh flat aja, dingin, biasa, cuek. Tapi di vlognya si Dea ini kayak dia tuh ceria, dia itu happy, dia itu senyum gitu loh. Kayak kesel nggak sih kalau itu di posisi kalian gitu loh. Nah hal ini itu tuh ngebuat si Eno sama Yena itu nggak tuker sapa gitu loh. Jadi kayak maksudnya tuh Yena tuh nggak mau tuker sapa sama si Eno gara-gara dia tuh kesel, dia tuh nggak terima gitu. Dan ngebuat si Eno tuh bingung kayak si Yena kenapa sih gitu. Dan hal ini tuh malah makin ngebuat anak-anak kelas 2A3 itu kesel gara-gara tuh Eno tuh nggak peka dengan situasinya dia sama si Yena. Dan hal ini tuh terus berlanjut dengan sikap Eno yang misterius, Yena yang gengsinya tinggi banget, terus perasaan diam-diam Eno yang sempat singgah namun dicoba untuk dilupakan. Jadi sebenarnya guys, ternyata si Eno itu sebelumnya tuh nyimpen perasaan gitu loh ke si Yena. Tapi karena si Eno tuh mikir kayak ya nih cuman main-main aja, bercanda aja kayak teman-teman yang lain. Jadi si Eno tuh berusaha kayak ya udah deh dilupain aja deh gitu. Ternyata si Yena ini tuh ternyata kayak masih abu-abu gitu loh guys, keperasaannya gitu loh. Dan
kesel sebenarnya gitu loh kalau tahu cerita itu, kesel tapi lucu, tapi ya gemes gitu loh. Tuh kayak kelas 2A3 itu juga greget gitu kan ke mereka berdua, dan akhirnya tuh berusaha untuk menciptakan momen-momen yang momen-momen untuk mereka berdua gitu loh. Namun hal itu tuh nggak berjalan mulus, nggak berjalan sesuai rencana gitu loh. Bukan cuman Yena, Enok, dan kelas 2A3 yang ikut serta gitu loh, yang terlibat, tapi ternyata tiba-tiba banyak orang yang terlibat gitu loh di masalah itu gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba orang-orang tuh ikut serta memporak-porandakan seakan-akan jadi hakim di kisah ini gitu. Dan lagi apa ya, hal yang awalnya sederhana, dari yang awalnya vlog terus besar jadi besar gitu loh. Jadi kayak kesel sih di bagian ini tuh, aku kesel banget gitu loh. Terus makin rumit lagi tuh karena kayak bukan cuman karena orang-orang itu ya, tapi kayak Enok yang tiba-tiba ngejauhin Dea gitu. Terus Enok yang kebingungan dengan perasaannya ke Yena, Enok yang juga tiba-tiba ngedekatin Yena dan membuat momen-momen yang menebarkan perasaannya si Yena gitu loh. Yena seneng tapi tuh kayak bingung gitu loh, ini tuh orang kenapa gitu, kok tiba-tiba ke aku gitu, padahal kan sebelumnya kurang ke si Dea ini gitu kan. Terus dia gara-gara ini tuh juga dia itu dibully gitu kan. Tahu sendiri ya, Yena ini kan vlogger hits gitu loh, jadi dia itu Yena itu kan jadi pendiam, jadi kayak malas bikin konten gitu. Dan ditanya-tanya, diusut-usut, ternyata ada problem gitu loh terkait ini. Terus juga karena si Enok riuhnya suasana itu, si Enok ini tuh berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan si Dea gitu, dengan cara membuat vlog bareng dengan Dea tanpa melibatkan orang lain kayak Enok, kelas 2-3 atau kelasnya dia sendiri gitu. Karena si Yena tuh ngerasa kayak, oh ini tuh awal mulanya itu dari aku gitu. Dan terus sedangkan si Enok berusaha untuk kembali menciptakan momen-momen romantis dengan Yena bermodal WikiHow, WikiHow kayak seperti Wikipedia. Sorry aku nyebutin merek, intinya ya ibaratnya kalau kalian pakai Google lah ya guys gitu loh. Aku nggak ngerti sama otaknya si Junius Enok gitu, aku nggak ngerti. Terus kayak kalian tahu yang dicari kayak seperti bagaimana cara mendekati perempuan, bagaimana caranya baikan, bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana caranya menyatakan perasaan, dan ya semacam itulah. Aku nggak ngerti karena otak kita berbeda dengan otak Enok yang si jenius ini gitu kan. Terus hal ini tuh juga nggak berjalan mulus gitu loh. Kenapa? Karena Yena tuh nganggep Enok tuh kayak cuman PHP-in dia, kayak kenapa kok tiba-tiba kamu datang ke aku gitu, kayak kan sebelumnya kamu sama si dia ini gitu kan. Terus dan si Enok ini tuh malah nganggep Yena itu tuh deket sama si JK bukan JK, tolong. JK ini tuh sahabatnya Yena, dan si Yena juga ngerasa si Yena tuh ngejauhin dia, kayak ngerasa risih gitu loh. Padahal dia itu salting gitu loh, tolong bahasa tubuh dari psikologmu itu diilangin dulu ya Enok, tolong. Lucu tapi romantis, tapi gemes. Terus namun apa ya, hal ini tuh kayak nggak berselang lama juga sih gitu ya. Mulai proses-proses yang kayak menegangkan ini itu ya, akhirnya mereka baikan gitu. Dan intinya kayak setelah terombang ambing tak tentu arah, terus kericuhan yang dari hal sepele terus besar gitu, akhirnya semua berjalan dengan baik lagi gitu. Dia udah baik, dia udah nggak dibully lagi, dia akhirnya bisa berteman dengan yang lain juga gitu. Terus si Enok dan Yena akhirnya baikan deh. Terus
akhirnya kapal cinta mereka berlabuh kepada tempatnya gitu. Ini tuh ada satu kata-kata yang kayak aku tuh suka banget gitu loh ya, kata-katanya orang pinter lah ya guys. Kalau kata Eno, otak kita ini itu membutuhkan waktu 9 detik sampai 4 menit untuk menentukan apakah kita jatuh cinta atau enggak ke seseorang. Nah, coba tuh kalau kalian lagi tatap-tatapan tuh sama temen kalian yang lawan jenis loh ya, yang lawan jenis, ingat. Terus kalian tatap-tatapan gitu, terus udah pastiin gitu kayak kalian ngerasa kayak perasaan kalian tuh ada yang aneh nggak sih kalau ngeliat orang ini gitu. Pastiin tuh lihat dulu tuh handphone kalian, ini udah 4 menit belum. Kalau udah 4 menit mungkin ya kemungkinan kalian tuh lagi di fase jatuh cinta, kata Bapak Eno. Kan gak ada yang tahu tuh definisi jatuh cinta, kan banyak tuh kata orang, ada yang cinta pada pandangan pertama. Nah mungkin ya ini kayak 9 detik sampai 4 menit gitu loh. Terus novel ini itu kalau kalian pengen baca ya, udah tersedia versi cetak. Ini tuh kalian bisa dapetin di toko oren atau toko online shop kesayangan kalian. Nah, untuk kalian yang pengen baca di handphone kalian tuh tenang aja, ada kok. Kalian tinggal download Wattpad, terus masukin akun Google, terserah sih mau akun Google, akun email, akun Facebook, Twitter atau handphone kalian, terus daftarin akun kalian di Wattpad, terus udah deh tinggal cari novel 4 menit 9 detik atau enggak It's Your Cult, itu nama autornya ya guys. Oke guys, gitu aja ya cerita dari aku tentang review novel 4 menit 9 detik karya Your Cult dari aku gitu. Dah sih gitu aja cerita dari aku tentang review judul yang amat sangat menggemaskan ini, tapi ini rekomen banget untuk kalian penyuka novel. Dah sampai sini aja, bye bye semuanya, sampai ketemu di video aku selanjutnya, bye bye, see you.